Oke, ada yang aneh nih di pasar emas. Harganya lagi anjlok parah. Dan jujur aja, ini bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba kupas tuntas misteri ini. Kita nggak akan pakai analisis yang biasa-biasa aja, tapi kita akan intip apa sih yang sebenarnya terjadi di balik panggung. Nah, ini dia pertanyaan besarnya buat kita semua. Apakah anjloknya harga emas ini pertanda kehancuran? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah langkah yang udah diperhitungkan, yang justru membuka sebuah peluang raksasa? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Biar kebayang, kita lihat angkanya langsung ya. Belum lama loh, harga emas itu sempat nyaman di atas 3,1 juta rupiah per gram. Sekarang udah jebol ke bawah 3 juta. Ini bukan lagi sekedar goyangan kecil, ini penurunan yang benar-benar signifikan. Wajar kalau pasar jadi sedikit panik. Sekarang kalau ada kejadian kayak gini, biasanya kan banyak banget tuh teori yang muncul di berita. Tapi pertanyaannya, bener nggak sih semua itu? Kita akan lihat kenapa penjelasan-penjelasan umum yang sering kita dengarin itu mungkin nggak sepenuhnya tepat sasaran. Dengerin deh kutipan dari sumber analisis yang kita bedah ini. Teges banget. Dia bilang, analisis para ahli yang beredar itu semuanya kelas 5, nggak ada yang bener, ngaco. Wah, ini sinyal kuat kalau kita harus gali lebih dalam lagi. Nggak bisa cuma percaya sama judul berita. Iya kan? Logikanya kalau lagi banyak perang, geopolitik panas, emas harusnya naik dong jadi safe haven. Tapi kata analisis ini, itu ngaco. Terus ada juga teori soal JP Morgan yang katanya jadi penyebab. Kata sumber ini, itu cuma copy-paste dari CNN dan salah total. Jadi, kalau bukan itu semua, lantas apa dong jawaban sebenarnya? Nah, ini dia petunjuk pertama kita. Ternyata, biang keladi utama di balik anjloknya harga emas saat ini bukanlah teori yang ribet-ribet, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental, perkasanya dolar Amerika Serikat. Jadi gini, ada satu aturan main yang simple banget tapi penting banget buat kita ngerti. Hubungan antara dolar dan emas itu kayak jungkat-jungkit. Kalau yang satu naik, yang satunya lagi cenderung turun. Saat dolar menguat, emas biasanya melemah. Kenapa bisa begitu? Gini cara kerjanya. Semua komoditas penting di dunia, termasuk emas, itu harganya pakai dolar. Nah, waktu dolar menguat, artinya negara lain harus keluarin uang lokal mereka lebih banyak buat beli emas dengan jumlah yang sama. Jadinya, emas terasa lebih mahal buat mereka kan? Kalau lebih mahal, ya otomatis permintaan dari seluruh dunia jadi berkurang. Simpel kan logikanya? Oke, kalau dolar yang kuat itu adalah senjatanya, berarti ada dalangnya dong. Siapa lagi kalau bukan Bank Sentral Amerika, The Fed, lewat permainan suku bunga tingginya. Oke, dolar kuat. Tapi kenapa sih dolar bisa sekuat itu sekarang? Nah, jawabannya ada di satu kata, suku bunga. Coba lihat grafik ini deh. The Fed itu nahan suku bunganya tinggi banget, di atas 3,5%. Bandingin sama Bank Sentral Eropa yang cuma sekitar 2%. Perbedaan ini, wah ini penting banget. Coba deh, sekarang bayangin kamu itu investor gede yang punya duit triliunan. Kamu dikasih pilihan, taruh duit di Eropa dapat bunga 2%, atau taruh di Amerika dapat bunga lebih dari 3,5%. Nggak perlu mikir lama kan buat milih? Nah, ini nyambung ke sebuah prinsip simpel yang oleh sumber analisis ini disebut hukum kekekalan duit. Ya, pada dasarnya duit itu pintar. Dia akan selalu ngalir ke tempat di mana dia bisa berkembang biak paling cepat dan paling gampang. Jadi pilihannya jelas banget buat para investor kakap. Mereka bisa pegang emas yang cuma diem aja nggak ngasih bunga. Atau mereka bisa pegang dolar, disimpan di bank dan dapat bunga di atas 3,5%. Ya jelas mereka jual emasnya, beli dolar. Inilah yang bikin dolar makin perkasa dan emas makin tertekan. Dan ceritanya jadi makin seru nih, karena ini udah nyangkut politik. Menurut analisis ini, pasar itu udah membaca skenario ke depan. Kalau nanti Trump kepilih lagi, ketua The Fed yang sekarang, Jerome Powell, masa jabatannya habis di 2026. Nah, calon penggantinya yang digadang-gadang itu namanya Kevin Warsh, yang dikenal hawkish. Hawkish itu artinya dia pro suku bunga tinggi buat ngerem inflasi. Tapi disinilah plot twistnya, sesuatu yang nggak disangka-sangka. Di balik strategi suku bunga tinggi jangka pendek ini, ternyata ada sebuah rencana jangka panjang yang arahnya 180 derajat berbeda. Percaya atau enggak, analisis ini bilang tujuan akhirnya nanti justru melemahkan dolar. Loh kok bisa? Gini, dolar yang lebih lemah itu bikin barang-barang buatan Amerika jadi lebih murah di pasar dunia, jadi lebih kompetitif. Nah, ini diharapkan bisa membangkitkan lagi industri manufaktur di sana. Jadi, ini dia peta permainannya, langkah demi langkah.
Jangka pendeknya, suku bunga dibikin tinggi dulu buat jaga stabilitas. Tapi buat jangka panjang, keran uangnya bakal dibuka selebar-lebarnya. Kebijakan ini namanya quantitative easing. Dolar sengaja dibikin lemah, dan kalau skenario ini terjadi, siap-siap, semua harga aset bahkan meroket. Nah, sekarang semua kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Gimana ceritanya harga emas yang anjlok sekarang ini bisa jadi pertanda ledakan harga di masa depan? Quantitative easing atau QE itu apa sih? Gampangnya, itu ibarat bank sentral lagi nyetak duit. Mereka ngeguyur sistem perbankan dengan uang baru supaya kredit jadi murah dan orang-orang jadi mau belanja. Terus kalau duit jadi banyak dan murah, apa yang terjadi? Ya, domino efeknya kerasa kemana-mana. Perusahaan jadi gampang dapat pinjaman buat ekspansi, lapangan kerja baru kebuka, masyarakat jadi punya lebih banyak duit di kantong, ekonomi jadi ngebut lagi. Lalu duit-duit baru ini larinya kemana? Ya pastinya dicariin rumah baru dong. Duitnya akan mengalir deras ke berbagai aset. Orang bakal beli properti, beli saham, beli mobil, dan tentu saja beli emas. Inilah yang bakal bikin harga semua aset ini terbang ke bulan. Jadi kesimpulan akhirnya dari analisis ini adalah penurunan harga emas yang kita lihat sekarang itu bukanlah kehancuran. Ini adalah sebuah manuver jangka pendek yang sudah diperkirakan. Semacam persiapan buat rally besar-besaran jangka panjang yang akan dipicu oleh banjir uang di masa depan. Nah, setelah tahu semua skenario jangka panjang ini, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Kalau nanti ada potensi banjir duit di pasar, kamu lebih pilih mana? Pegang keamanan di logam mulia atau pegang potensi pertumbuhan di saham? Coba deh kasih pendapat dan alasan kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nyimak.